Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisma Lydia. Saya Reni Anggreni. Saya Nanda Sukamata ini. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai penetapan upah dan gaji. Pembahasan yaitu yang pertama, pengertian upah bagi pengusaha dan karyawan. Yang kedua, faktor yang menentukan besarnya tingkat upah atau kompensasi. Yang ketiga, kebijakan dan penetapan upah. Dan yang terakhir, contoh kasus. Untuk yang pertama, pengertian upah bagi pengusaha dan karyawan. Pengertian upah bagi pengusaha yaitu hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi. Pekerjaan mengacu pada perjanjian pekerjaan, kontrak kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga. Untuk yang pertama, pengertian upah bagi pengusaha dan karyawan. Pengertian upah bagi pengusaha yaitu hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerjaan mengacu pada perjanjian pekerjaan, kontrak kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Hal ini sudah diatur dalam pasal Undang-Undang Ayat 1 2003. Selanjutnya yaitu pengertian upah bagi karyawan, yaitu imbalan dari pihak perusahaan yang telah menerima pekerjaan dari tenaga kerja dan pada umumnya adalah tujuan dari karyawan atau untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya, faktor yang menentukan besarnya tingkat upah atau kompensasi. Yang pertama, golongan jabatan sendiri adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau jenis jabatan atau posisi. Yang kedua, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu masa kerja adalah rentang waktu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan tertentu yang bersyaratkan dalam suatu instansi, kantor atau sebagainya. Dan yang keempat, pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki karyawan dari jenjang pendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang dijadikan syarat dalam suatu jabatan. Yang kelima, kompetensi yang dimasukkan adalah pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja yang berada di perusahaan. Selanjutnya yaitu kebijakan dalam penetapan upah. Yang pertama, pasal 13 ayat 1, upah atau gaji karyawan didasarkan pada satuan waktu sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 12 satuan waktu. Yang kedua, pasal 15 ayat 1 yaitu upah atau gaji karyawan didasarkan pada satuan hasil sebagaimana dimaksud di dalam pasal 12 satuan hasil. Yang ketiga, pasal 15 ayat 2 yaitu penetapan besarnya upah atau gaji karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perusahaan berdasarkan hasil kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, pasal 19, pembayaran upah atau gaji karyawan oleh perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 1 minggu sekali atau paling lambat 1 bulan sekali, kecuali apabila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari 1 minggu. Yang kelima, pasal 20 yaitu upah atau gaji karyawan harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan pertanggal pembayaran upah atau gaji. Yang keenam, tanggal penggajian di hari libur. Yang ketujuh, ketentuan pembayaran gaji yang terlambat. Yang kedelapan, mengganti sistem penggajian yang baru. Kasus perusahaan bayar gaji di bawah UMP siap masuk persidangan. Aksi massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu tanggal 1 bulan 6, mereka menuntut kenaikan upah minimum DKI sebesar Rp650.000. Penyelesaian kasus, perluasan kesempatan kerja, penggunaan tenaga kerja yang produktif, dan pemberian upah yang pantas sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang kedua, upah yang layak akan meningkatkan pendapatan pekerja, naik penghasilan akan meningkatkan daya beli pekerja, naik daya beli pada peningkatan akan meningkatkan
permintaan efektif. Yang ketiga, masalah umum yang terkait dengan kenaikan upah minimum adalah jumlah yang lebih besar dari yang seharusnya, harga dan peluang kerja. Masalah-masalah dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis input output dengan mempelajari sisi supply. Hasil analisis menunjukkan kenaikan upah positif akan berdampak terhadap peluang kerja. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai penetapan upah dan gaji. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.